حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم سيد الصالح الدارين. قال وروي أنه قال فما لي إن أسلمت فقال ما للمسلمين فقال أفلا أفضل عليهم فقال النبي بماذا تفضل فقال تبا لهذا الدين أسأل فيه أنا وغيري. Diriwayatkan bahwa Abu Lahab atau Abdul Uzza, Abu Lahab atau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang keponakan secara nasab dunia. Famali in aslam, maka jawab Abu Lahab, apa yang ku dapat kalau aku masuk Islam? Apa yang ku dapat kalau aku masuk Islam? Ujar Abu Lahab. Maklum yang namanya Abu Lahab atau Abdul Uzza adalah salah seorang tokoh Quraisy ternama, adalah salah seorang yang mempunyai nasab mulia karena nasabnya sama dengan nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah beliau termasuk orang terpandang dari sisi kekayaan. Orang terpandang dari sisi kekayaan. Sehingga beliau bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fama li in aslam?" Kalau aku masuk Islam, apa yang ku dapatkan? Kedudukanku apakah sama dengan kedudukanku sebelum masuk Islam? Terus untuk kekayaanku apakah mempengaruhi aku setelah aku masuk Islam? Dan popularitasku apakah akan mempengaruhiku setelah aku masuk Islam? Faqala malil muslimin, maka Rasulullah bersabda malil muslimin. Artinya apa? Apa-apa yang ada pada orang muslim sama. Apa yang Allah berikan kepada orang muslim itu belum juga Allah berikan kepada dirimu. Artinya apa? Tidak ada kelebihan antar satu muslim dengan muslim yang lain. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala. Faqala ma lil muslimin, sama ada bedanya aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Lahab memberikan pernyataan apa pertanyaan, "Fal afdul alaihi?" Apakah aku kadang melebihi orang-orang muslim yang lain? Derajatku, kedudukanku, nasabku. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa terang engkau mempunyai kelebihan wahai paman? Kelebihan apa yang kau punya? Kelebihan apa yang engkau punya? Nah, faqala tabban li hadzal din, celakalah agama ini, ujar Abu Lahab. Nah, mungkin Abu Lahab zaman sekarang ya nafsu-nafsu kita. Abu Lahab zaman sekarang ya nafsu kita. Aku ni orang berilmu, aku ni apa kedudukanku di masyarakat? Aku ni orang sugih, apa kedudukanku di hadapan masyarakat? Aku ni zuriat anak cucu si datuk si anu, apa kedudukanku di masyarakat? Dan aku ni adalah tokoh di masyarakat, apakah aku ketokohanku bermanfaat? Nah, maka Abu Lahab akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa
wa ta'ala, karena mengucapkan tabban li hadzal din, celakalah untuk agama Islam ini, astawi fihi ana wa ghairi, aku disamakan dengan selain diriku, ujar Abu Lahab. Aku disamakan dengan yang lain, sama dengan mantan budak yaitu Bilal bin Rabah, sama dengan yang disiksa oleh orang-orang Quraisy yaitu Sayyidatina Sumayyah, Sayyidina Ammar dan Sayyidina Yasir, sama dengan orang-orang yang disingkirkan dan yang lain-lain. Maka akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahab wa tabb, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan betul-betul celaka. Tafsir yang lain adalah Abu Lahab akan celaka dan betul dia celaka. Nah, Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'ahu naharan fa'aba. Nah, maka diriwayatkan dari riwayat yang lain. Jadi ada beberapa riwayat tentang kisah Abu Lahab hendak masuk Islam, cuma minta fasilitas. Ada beberapa riwayat Abu Lahab hendak masuk Islam, cuma minta beberapa fasilitas. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'ahu naharan fa'aba. Pada siang harinya Rasulullah mendakwahi Abu Lahab pada siang harinya, mengajak Abu Lahab ke masuk Islam, fa'aba, dan enggan, adapun siang yang dibawa adapun. Dan Rasulullah memang terkenal adalah orang yang mempunyai visi misi, kada hendak satu orang pun masuk neraka. Visi misi baginda Rasulullah salah satunya adalah kada hendak satu orang pun masuk neraka, apalagi keluarga beliau sendiri, orang paman beliau, dan termasuk yang ingin merebut Rasulullah dari tangan Abu Thalib ketika masa kecilnya. Nah, jadi luar biasa Rasulullah. Tapi sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, apanya Nabi, azhadun nas lil alim adalah, li alimin adalah yang paling menjauh dari seseorang yang alim, menjadi Rasulullah apa semalam, yaitu ahlu wajirano, orang yang mempunyai pertalian darah dengan seseorang, lawan tetangganya, menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang tak alih mengaji atau mengium guru itu biasanya adalah keluarga juga. Terpandang sisi basyariah, menjadi guru kami bahasanya, terpandang sisi basyariah atau terlihat sisi manusia. Ini kemanakanku, ini anakku, ini pamanku, ini acilku, ini abahku, dan yang lain-lain, dan jiran tetangga atau tetangga dari kita. Dan tapi Rasulullah lain orang biasa, beliau cangkal luar biasa, termasuk Abu Thalib didakwahi Rasulullah, walaupun tetap setelah mendakwahi Abu Thalib dan sebagainya, Allah Ta'ala menurunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa mengasih hidayah kepada yang kau sukai. Walaupun dalam Dalailul Khairat pengarang Rasulullah salah satunya adalah Al-Hadi, wasilah yang memberi hidayah yang luar biasa, Al-Hadi. Walaupun memang hakikatnya Allah Al-Hadi, cuman ada orang Rasulullah Al-Hadi juga. Nah, fa'aba pada siang hari, falamma jannal lail, nah ketika malam masuk, zahaba ila dari, tulak rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mustannan bi sunnati Nuh yad'uhu lailan. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi Abu Thalib, Abu Lahab pulang pada malam hari. Nah, kayak model Nabi Nuh alaihi salam untuk mengajak malam-malam. Kemada'un naharan, sebagaimana siang hari didakwahi, malam pulang didakwahi. Sebagaimana gawian Nabi Nuh alaihi salam siang atau malam. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam. Maka sebagai bentuk tawaduknya Rasulullah menghormati gawian Nabi Nuh.
siang malam adalah dakwah. Siang malam adalah dakwah. Arti bahasa kita bahasa kampung kita, siang malam pembawaan orang. Kalau bahasa Habib Abdullah Al-Haddad dalam risalah Mu'awanah, siang malam berusaha beimbai masuk surga. Beimbai masuk surga. Bahasa Habib Abdullah Al-Haddad di dalam risalah pembukaan risalah Mu'awanah. Kalau bahasa orang Jamaah Tabligh apa ya? Siang malam khuruj. Siang malam khuruj. Yang jelas sebenarnya adalah tujuannya insyaallah membawa ke surga. Insyaallah siang malam membawa ke surga. Sebagaimana pihak yang lain membawa kita terlena dari akhirat dan terbuai oleh dunia. Belum takajudnya ada beberapa baleho, perlu lihat di muka rumah, di muka rumah lain, di komplek pada Kuitan, di kampung ada Kuitan di Banjarindah itu ada baleho, spanduk acara itihi di Bujur sudah lewat, tanggalnya sudah lewat di salah satu gedung. Acaranya dangdutan, belum lihat acaranya dangdutan di Banjarindah. Berjalan ke Darul Hijrah, ada dulu sama yang spanduknya, jauhnya dulu acaranya di Banjar, tapi sampai dakwahnya sampai ke Cinde Alus. Mungkin percaya kan Itihad di simpang 3 Cinde Alus tuh ada orang Itihi. Sudah lewat bang acaranya, sudah lewat acaranya. Jauhnya dulu, jauhnya acaranya di Banjar di salah satu gedung, tapi dakwahnya sampai ke Cinde Alus. Karti lagi mata Quran kata lagi buka di buka stay tanggung lema karti itu kalau jalan ke situ lagi. Takut kalau ada juga, kan ada bahabar malah, pun ada bahabar. Artinya dakwah buahnya untuk membawa dangdutan sedikitnya. Disponsori oleh salah satu produk rokok, disponsori oleh salah satu produk rokok. Nah makanya artinya kita ini mungkin jangan sungkan juga orang membawa dangdutan. Makanya dari satu somat followerku jadi FB, YouTube, IG 1 juta. Wah apa takut tangan aktif pulang. Oh jangan bangga sih, follower dangdut 5 juta. Follower Sidin status somat kalau pengajian, kalau tabligh akbar, masya Allah luar biasa. Tapi Sidin tetap kalah dapat siapa yang artis dangdut somatnya. Mungkin kalau di TV kita tahu sih mayu tim imo. Jadi idilah berapa Facebook Sidin buat Sidin itu kan kita bandingkan lawan dakwah buhan yang ustad deh. Artinya kadang memandangkan itu membawa ke neraka ada, tapi untuk menikmati dunia, kami lawan dunia, menikmati lawan dunia. Kami itu subhanallah. Kita mengantak spanduk supan, mengantak spanduk supan. Spanduk apa? Spanduk maulidan, spanduk rekratan. Bahkan kadang-kadang bisa terpisah, bisa taruh pulang, bisa terbanding pulang. Ustadz biasa aja, kita seadanya genahnya. Bisa terbanding kalau kita juga membanding seorang. Padahal kita kalau tahu ada bandingan ilmu antara satu ustadz dan ustadz yang lain. Kalau kita lihat orang alim, karena kita lihat orang alim, karena mau membanding ilmu. Tapi nanti kita banding siapa yang lebih populer. Wah ini ustadz ini 5 juta, sampai ngundang 10 juta, sayang kita duit kita aja. Ayo kita malah ngundang. Wah ini biasanya 2,5 aja, 2,5 bangsul bang 50.000, bangsul bang 250.000 lah. Tadi bangsul misalnya anak di bawah masjid kan, tanda di bawah masjid. Nah kalau kayak yang lain, masya Allah, dari ujung ke ujung. Cuma ada sejauh anak artis dangdut dari juga sampai ke Banjar undangan. Ada sejauh anak artis dangdut sampai ke Cinde Alus undangan acaranya di Banjar. Ya Allah, tabligh akbar juga tuh, tabligh akbar juga tuh dangdut tadi. Nah itu tadi Rasulullah SAW siang dan malam.
siang dan malam. Dan alhamdulillah nih fasilitas lisan dakwah kita banyak, Facebook, YouTube, Instagram dan sebagainya. Ya Allah. Nah belum kalau kita antar saudara dengan yang lain pun berebut posisi di Facebook tadi. Antar saudara dengan yang lain sesama dakwah Islam pun berebut posisi di Instagram, di Google dan sebagainya. Fa'aba, jadi ketika siang ada mau Rasulullah dakwah pulang malam. Masya Allah, luar biasa Rasulullah SAW. Ya dari itu Allah ditegur oleh Allah. Apa teguran Allah? Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Meminta itu suara karena maksimal lah, karena maksimal. Limbah batuk, kadang kebanyakan jatuh ada. Yang baik sangka alhamdulillah kurang minatan dia, cuma nyatanya batuk bang, ternyata batuk. Nah jadi Rasulullah SAW luar biasa, saking-sakingnya sampai ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Teguran tersebut karena bukan teguran karena salah, tapi teguran karena meninggalkan yang lebih mulia, yaitu meninggalkan Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Itu aja. Sedangkan yang didakwain adalah Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk Sayyidina Abbas saat itu sebelum masuk Islam dan yang lainnya. Dan Rasulullah melihat antusias yang luar biasa, makanya segala mengherani akhirnya ditegur oleh Allah. Kesana apa jadi Allah mendakwain nyata-nyata sudah diazab dan masuk Islam yang berjalan dan takbir Rasulullah luar biasa. Rasulullah SAW. Kita hanya memadahi orang sampai 2 kali anak bambi. Kita hanya mendoakan orang sampai 2 kali anak bambi. Kita hanya bermunajat kepada Allah supaya orangnya masuk Islam sampai 2 kali anak bambi. Rasulullah SAW bahkan sampai akhir hayat tetap menggana umat Rasulullah SAW. Bahkan kalau Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Suriah meninggal sudah, kena bom pas pengajian hari Jumat, pengajian tafsir, kena bom, dibom di Masjid Sidin, karena Sidin tadi termasuk ada hakun membawa perang. Saat musim perang melawan Bashar al-Assad, beliau pada hakun, akhirnya dibom karena dianggap pro pemerintah pulang nih kontak siapa kan paling itu geteng nih, paling itu geteng. Cuma sikap Sidin ini kada perang, coba bapak banderan. Sikap Sidin kada perang. Kenapa? Perang itu sedikit banyaknya pasti ada yang membunuh. Perang itu pasti ada yang dirugikan. Dan kalau sesama muslim perang pasti yang lain yang diuntungkan. Ternyata sikap Sidin kada diketujui oleh sebagian pihak. Nah, Sidin membagi umat Rasulullah terbagi menjadi 2, ada umatul dakwah dan umatul ijabah. Dan dalam kitab fikih Sirah An-Nabawiyah karangan Sidin. Jadi dari Sidin membagi umat terbagi 2, umat Rasulullah. Sebenarnya umat Rasulullah saat ini. Nah di Amerika, Australia, Sydney dan sebagainya umat Rasulullah. Cuma ada umatul dakwah, ada umatul ijabah. Kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat jadi adalah umatul ijabah yang sudah menjawab panggilan Rasulullah. Tapi ada yang masih dalam proses, yaitu umatul dakwah, lagi proses dibawa ke masuk Islam. Ini kada boleh kan melanggar undang-undang pasal 29 ayat 1 karena membawa orang yang sudah beragama itu dilarang di Indonesia. Maka dakwah kita tetap dengan akhlak, dakwah kita dengan tulisan dan sebagainya. Nah, jadi pada malam hari kalau dakhala alaihi faqala lahu, nah ketika masuk rumah Abu Lahab malam, kan memang bertetanggaan kalau Rasulullah lawan Abu Lahab dalam sejarah bertetangga. Yang Rasulullah buka rumah ada tahi onta cangkal setiap subuh mengantari Rasulullah tahi onta. Istiqomah yang setiap subuh mengantari Rasulullah tahi onta. Di muka lawang keluar tahi onta. Ya Allah, itu mengislam jadi wali sudah. Istiqomah yang sebelum subuh. Istiqomah sebelum subuh. Kenapa Rasulullah sebelum subuh keluar ke Masjidil Haram? Setiap sebelum subuh juga Rasulullah menawi tahi onta. Dulu kalau isi untuk Islam jadi wali sudah.
Istiqomah sebelum subuh, atau makan kahi Allah. Jika tiada itu tahi lalaknya kan? Tahi lalaknya mana? Nah jadi apa jadi jitani mu'taziran? Apa jadi Abu Lahab? Engkau datang kepada faqala jitani mu'taziran, maka datang kepada Abu Lahab. Penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam amamah kal muhtaj. Nah, apakah Abu Lahab ikut minta maafkah? Wahai Muhammad. Penjelasan Nabi amamah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak duduk di hadapan Abu Lahab. Kal muhtaj, seakan-akan sedang berhajat. Ya Allah ya Rasulullah. Nambah hajat siapa lah? Nambah hajat kita kah Rasulullah? Nambah hajat nih kita kah Rasulullah kah? Nambah hajat masuk surga nih kita kah Rasulullah kah? Nambah hajat nyaman dunia kita kah Rasulullah kah? Nambah hajat nyaman akhirat kita kah Rasulullah kah? Jadi Rasulullah nang model orang berhajat lawan Abu Lahab. Ya Allah, model orang berhajat Rasulullah tadi supaya orang masuk Islam. Ya Allah, sama beberapa tuan guru juga mungkin kayak model dianggap berhajat. Ada beberapa tuan guru itu namun bawa Assalamualaikum, tolong ke majlisan malam ini lah, tolong ke majlisan malam ini lah, tolong ke majlisan di WA saya. Makanya sih dengan berhajat. Sidin sugih ya juga sudah, sidin jamaah banyak ya juga sudah, sidin alim wali ya juga sudah. Nah termasuk yang dihawali sidin wali ya sudah juga banyak. Ya Allah luar biasa, cuma tetap berbahatan. Apa bahasa Tuhan sidin? Aku nyaman hendak membawai, nah kayak Pak aku nyaman juga. Aku nyaman ya sidin, nah kayak pacarannya supaya menikah nyaman juga. Aku merasakan nikmatnya sholawat, hendak merasakan juga nah kayak apa nikmatnya sholawat. Itu yang dihajatkan Tuhan sidin. Ya Allah, pemikiran itu. Nah makanya sampai-sampai tadi kadang-kadang ya sidin ada beberapa jamaah masing-masing kadang-kadang setiap orang lain-lain ketika bersolawatan kadang-kadang rasanya kayak apakah? Kenapa? Kalau memang orang membawai dari wali itu insya Allah akan dijazbah oleh Allah Ta'ala perasaan sendiri kayak model perasaan pemburuan yang membawai walaupun kada sama. Ya makanya ketika duduk bermaulidan, ketika duduk bersolawatan dan lain muda, kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang terasa titik banyak mata. Kenapa? Perasaan dibawakan oleh sini. Perasaan dibawakan oleh sini. Jadi nyaman, boleh ke rumah nyaman, lapar dan sebagainya. Makanya kada sedikit ketika pengajian sidin tadi nang permasalahan rumah tangga kita terjawab. Permasalahan rumah tangga kita terjawab. Limbah ketampar lawan bini, rupanya bini termasuk keluarga Laila Ali juga boleh. Laila Ali siapa? Anaknya petinju Muhammad Ali deh. Nah Laila Ali rupanya termasuk kamu juga lah. Maka bukan Laila Ali juga deh rupanya ketampar lawan bini. Ya Allah, limbah datang ke majelis. Kenapa? Namun ini menyinggung masalah hubungan suami istri. Dan saat itu juga Allah anugerahkan kepada hati nang lima tampar laki bini tadi ya, langsung datang ke rumah minta maaf lawan bini. Bini pun nang ketujuh seharinya kontak seharinya. Padahal tolak pemain istri dia gak mau ya lima kalah lapor bini. Rupanya kalah seharinya. Makanya buka ke majelis hendak guring ke majelis tadi. Kan nyaman guring di majelisnya guring banget. Ulu paling nyaman posisi paling nyaman guring di majelis. Makanya mau koler kadang-kadang ke belakang duduk. Mau koler kadang-kadang gitu ya, mau di majelis duduk di belakang tuh alamat buat alamat mencari kamu. Nyaman duduk di majelis sama saya buka tuh lah. Paling nyaman, makanya ada rami mau khotibnya 1 menit aja. Ada rami mau khotib 5 atau 5 menit aja ada rami. Ada sawat nang takaruf, ada sawat nang tamimpi itu ada rami. Hujan nafsu ada rami.
tidak nafsu jalan doanya ada amin tadi. Nah artinya luar biasa karena buat sendiri tadi. Makanya kadang-kadang kita terjawab jawaban kadang-kadang bukan dengan kata-kata, bisa dengan perasaan. Iya Allah luar biasa buat jadi luar biasa anaknya dunia akhirat. Bahkan Rasulullah sampai teka sakaratul maut tadi sidang menanggung. Karena memang viral di wadah kita bahwa Rasulullah tadi mentakun lawan Israel, wahai Israel, nah kayak apa sakaratul maut umatku? Nah kayak ini juga sakitnya, nah kayak ini juga agamatnya. Ada wahai Rasulullah, ada wahai Muhammad. Tergantung umat kamu apa? Nang baik, iya. Bergamatan memang gak ada karena baik iman. Nang ada baik, ya sesuai dengan sing halus ya. Jadi, mereka itu kah? Maka yang kita tahu apa? Mereka itu seluruh rasa sakit umatku, sakaratul maut umatku, tanggunglah. Jadi kita sampai situ aja. Ternyata itu dari beberapa ulama, salah satunya guru kami mengatakan itu digabul diijabah oleh Allah. Dikabulkan diijabah oleh Allah. Hanya 3 atau 2 doa Rasulullah yang akan diijabah oleh Allah. Hanya 3 atau 2 doa Rasulullah yang akan diijabah oleh Allah, dan itu memang betul. Dan itu salah satunya yang diijabah oleh Allah Ta'ala. Nah karena diijabah oleh Allah kan saat itu adalah ingin seluruh umat Rasulullah dalam satu kesatuan, dalam satu barisan. Tapi ternyata pecah 73 golongan. Nah untuk ini diijabah oleh Allah. Makanya sesakit-sakitnya saat ini umat Rasulullah menghadapi sakaratul maut, kada asli sakitnya sakitnya sudah didiskon, sudah dikorting, lawan sudah disubsidi, sudah disubsidi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakit, kada ada namanya sakit. Kalau nang asli, kada sakit-sakitnya langsung mati. Gak ada nang sakit, kada langsung mati. Ya Allah, ya Rasulullah. Makanya luar biasa baginda Rasulullah sampai telah hal sakaratul maut Rasulullah mengganal sakitnya nak kayak apa, akhirnya hendak merasakan nak kayak banyaknya sidik, nak kayak apa, diambillah sebagian rasa sakaratul maut umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diandak kepada sidik. Ya Allah, nak kayak baginda ada dengan Rasulullah. Nah kayak apa kada Rasulullah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah maka jitani mu'tadiran, kamu minta maaf padaku amat. Bajalah Nabi, maka Rasulullah duduk di hadapan Abu Lahab kal mu'tad, seakan-akan sedang orang bahajat. Makanya orang bahajat itulah badat. Jadi nang ujung-ujungnya nang badat lawan Abu Lahab adalah Rasulullah, bukan sebaliknya. Wa ja'ala yad'uhu ila Islam, seharinya tetap sama ya Islam bahasa kitanya. Wa qala in kana yamna'ukal 'am fajabtani fi hadzal waqt wasqut. Nah, kalau pian takutan kalau Islam ini malah pian hina, ya udah pian Islam perlu diam, kada sebarkan, kada viralkan bahwa pian masuk Islam supaya tetap terjaga. Wa qala la u'min bik. Nah, ada Abu Lahab, Abu Lahab ini mirip oleh Abu Lahab, la u'min, aku kada percaya, kada beriman bahwa nikah hatta yu'mina bika hadzal jadi. Ya Allah, aku kada beriman bahwa nikah sampai anak dari kambing ini beriman bahwa nikah. Oh Allah, anak kambing disuruh beriman, anak kambing disuruh beriman, anak kambing. Hewan kan kada mukallaf Pak. Hewan kada wajib sembahyang, kalinya kan bisa akal. Maka otomatis kenapa kada wajib sembahyang, kalinya kada bakal, makanya kada wajib iman. Maka salah satunya nang Sayyidina Abu Bakar nang di dalam ayat Allah, ya laitani kuntu turaba. Seandainya ulun dijadikan ya Allah kayak Tuhannya juga apa kuntu turaba, seandainya ulun jadi hewan yang ujung-ujungnya di hari kiamat hanya menjadi sebuah debu.
memang seluruh hewan di muka bumi ini kadang masuk surga atau neraka, kadang kalau akhirat tapi menjadi debu. Abu Bakar berangan-angan untuk itu. Ya laitani kuntu turaba. Seandainya ulun jadi hewan juga, jadi di alam akhirat hanya jadi debu, bukan jadi apa-apa. Ya Allah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda. Nah, makanya yang alamnya nih orang ada yang masuk Islam deh, tapi macam-macam. Nah, jadi anak kambing. Faqala jadi man anak, maka Rasulullah berucap, Rasulullah paham juga deh di selanjutnya Nabi apa, wahai anak kambing, siapa aku? Wahai anak kambing, man anak, siapa aku? Nah, qasidah dari Habib Al-Muhdar itu man anak. Nah, man anak. Faqala, maka berkatalah anak kambing tadi, Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Nah, wa atlaqa lisanahu yuthni alaihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pandai anak kambing tadi memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mungkin gitu ya kisahnya. Kemarin hanya diucap, hanya dijual, artinya hanya dijual. Lihat ini pas luar biasa. Akhirnya berpandar, anak kamu berpandar. Namun ada ini biar anak kami berpandar menuju Rasulullah, masuk on the spot, masuk ke viral, langsung viral, bang harga 5 miliar, bang paling murah. Dan ya Allah, artinya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Fastaulal hasad ala Abi Lahab. Akhirnya apa? Abu Lahab dikuasai oleh iri, dikuasai oleh dengki. Maka akhirnya apa? Fa'akhadha biyadil jadi rama wa mazzaqahu. Akhirnya apa? Saat Abu Lahab ambilnya tangan anak kambing tadi, patahnya. Ya Allah, dilukainya, saking sariknya lawan anak kambingnya. Yang dulu biasanya mau liwas Waktu tabban laka athara fika as-sihar, maka sariklah Abu Lahab dan sambil memukul dan mematah tangan anak kambing tadi dan mengucap, celaka ikan wahai anak kambingku. Padahal anak kambing sendiri ikan sudah diliputi oleh sihir dari Muhammad. Ya Allah. Faqala jadi sekali menjawab anak kambingnya, pian nang celaka. Ya Allah, tabban lak, pian nang celaka. Bal tabban lak, pian nang celaka. Ujar si anak kambing. Fanazalat hadhihi surah, maka turunlah surah Abu Lahab. Ala waf'i dzalik tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, turunlah anak kambing tadi. Akhirnya turunlah ayat surah Abu Lahab tadi sesudah beliau mencatuk anak kambing sampai patah tangannya, sampai robek tangannya kambing tadi, dan litanziki yadil jidi, ya gara-gara merusak atau melukai tangan anak kambing. Wa qad hasala lahu wujudul i'tiqad al-batil. Nah, wal qaul al-batil wal 'amal al-batil. Maka di dalam diri Abu Lahab tadi ada dua hal, yaitu i'tiqad yang batil, ucapan yang batil, dan gawian yang batil. I'tiqadnya karena percaya dengan Rasulullah, ucapannya mengucap tabban laka, celaka, pun gawiannya mencatuki anak petis anak kambing sampai cacat anak kambingnya tadi. Akhirnya turun ayat Allah, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tegana kita Allahu Akbar, tegana Abu Lahab. Itu kisahnya ada 3 kisah. Lalu ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. InsyaAllah akan disambung pada pertemuan yang akan datang kalau ada kesempatan dan waktu dan sehat walafiat. Mudah-mudahan manfaat dan berkah kesempatan. Harapan kita mudah-mudahan bulan Rajab yang berakhir hari ini atau esok sesuai dengan hilal kita, mudah-mudahan dari Allah tutup Rajab kita dengan kemuliaan dan masuk ke dalam bulan Sya'ban yang mulia, dan kita memenuhi wati-wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abajan Nabi, hadza syahrun yaghfulu katsirun fihi minan nas. Dan Nabi pada bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak lalai umat
manusia di dalamnya. Dan alhamdulillah kita ada yang mengingatkan kita Sya'ban yang mulia juga. Salah satunya adalah ada malam nisfu Sya'ban. Insyaallah malam nisfu Sya'ban ini malam 15. Ya Allah ini malam nisfu insyaallah malam ya sedang dia. Insyaallah ada yang beda. Satu Ramadan insyaallah kita jatuh pada puasa kita satu Ramadan. Nah atau bila tanggalnya itulah yang jelas alhamdulillah tadi ada di wadah kita amalan Sya'ban yang mengingatkan kepada kita itu adalah malam mulia. Dan salah satu malam yang diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang qabul doa di dalamnya. Khamsu layalin la turaddu fihinna da'awat, ada 5 malam yang kada Allah tolak doa. Ada yang diriwayatkan ini adalah dari Imam Syafi'i. Kadang-kadang dari Imam Syafi'i. Nah, jadi apa? Yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua malam hari raya Idul Fitri, malam Idul Adha, malam 1 Rajab dan malam nisfu Sya'ban. Nah, mudah-mudahan tadi Sya'ban kita maksimalkan, khususnya di Sya'ban tadi disebutkan adalah Sya'ban bulan yang turun di dalamnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Di dalam bulan tersebut turun ayat itu, maka Sya'ban disebutkan adalah bulan sholawat. Mudah-mudahan manfaat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna naf'al bi sya'ban